Dan sebelum daripada itu mungkin nanti kami akan memasukkan pelaporan ke Komnas HAM, ke Kemendikbud seperti itu. Itu ibaratkan yang titik akhir dari kami gitu untuk nantinya gerakan Berjuang ini gitu, gitu berjuang ya. ini gitu. Iya, iya. Hai Pips, welcome to the room bersama aku Inaya with special guest today. Please welcome Pak Levi. Hai. Dari mana? Dari UBB Kak. Oh, dari UBB. Kamu sekarang semester berapa? Semester 9. Semester 9. Oke. Jurusan Teknik mesin. teknik mesin. Wow. Oh, bapak aku teknik mesin juga. Jadi aku kayak melihat orang teknik mesin itu kayak wow. Sangat keren sekali seperti itu. Oke, Kak Palevi. Aku nanti mau tanya-tanya sedikit seputaran kegiatan Kak Palevi di kampus gitu kan. Manggilnya siapa? Palepi boleh. Palepi. Palepi aja. Palepi. Oke. Aslinya tadi orang Belitung ya? Ya, asli orang Belitung. Oh, kok bisa ke sini? Nggak tahu sih, kemarin memang dapatnya di UBB jadi. Oh, rezekinya di UBB gitu. Berarti di sini sendiri? Sendiri. Oh, ngekos. Gimana Bangka for all? Biasa-biasa aja sih. Makanannya soalnya udah 4 tahun juga kan. Udah 4 tahun. Enggak, waktu awal-awal ke Bangka gitu kayak melihat Bangka tuh gimana? Soalnya kalau misalnya lihat Bangka ya hampir sama ya? Hampir sama Belitung, banyak pantai kayak gitu. Kalau makanannya sama? Makanannya sama. Oh, ya. Di sana juga lempak kuning ada? Ada. Tapi Belitung beda. Kalau Belitung tuh gangan namanya. Oh, gangan. Kalau di sini lempak kuning. Pempek ada pempek? Pempek ada. Ada. Aku pernah ke Belitung itu di daerah Gantung. Oh. Kalau kamu Belitungnya di Timur. Oh ya. Kalau aku di daerah Belitung bagian selatan. Namanya? Bagian Membalong bisa dikatakan. Oh, Membalong. Kecamatan. Oke, ini sama anak daerah juga ya, terus berkembangnya di Bangka cuma beda pulau. Oke. Pak Lepi sekarang udah menjabat sebagai presiden mahasiswa UBB. Iya. Yang awalnya itu sebagai gubernur juga ya? Iya, gubernur. Awalnya bisa ikut organisasi itu apa? Sebenarnya awal dari tahun 2020 kemarin, semenjak memang ada gejolak terjadi di UBB. Itu awal banget ya? Iya, 2020 kemarin pada saat memang ada aksi peraturan rektor nomor 2 tahun 2019. Itu kan berkaitan secara langsung dengan kemahasiswaan. Dan pada saat itu saya menjadi ketua KPUM gitu. KPUM itu apa? Oh, yang pemilihan umum itu. Kalau misalnya kalau aku mau KPU-nya mahasiswa. Iya, KPU mahasiswa. Iya, ngerti. Pada saat itu ya ibaratkan menjadi adu domba antara peraturan dengan ibaratkan dengan kemahasiswaan, dengan organisasi. Jadi seakan-akan di situ bergejolak ingin mengetahui akan organisasi lagi gitu. Jadi maka dari itu setelah aksi itu sempat vakum gitu organisasi. Sempat di BMFT, saya itu naik setingkat menjadi gubernur. Saya itu mungkin ada rasa penasaran lagi langsung ke universitas. Oke, pernah sempat jadi gubernur ya? Sebelumnya itu pernah ikut organisasi nggak sih selain KPU? Di himpunan. Iya. Ya, cuma di himpunan. Jadi berproses di awal di himpunan. Di himpunan terus kayak himpunan melihat mahasiswa mesin. Kamu Kak Levi pernah nggak sih dengar kata-kata mahasiswa kupu-kupu? Sering. Itu pandangannya gimana sih? Sebenarnya pilihan setiap mahasiswa. Jadi memang ingin fokusan mencari ilmu atau relasi atau ya. pengalaman kayak gitu. Jadi tidak menyalahkan dari mereka juga, mungkin ada tujuan tersendiri gitu kenapa dari mereka kupu-kupu gitu. Tapi untuk organisasi ini sendiri ya sebenarnya banyak dapat pengalamannya, baik itu dari public speaking, dari hal-hal yang bekerja sama dengan tim gitu. Relasi juga ya, relasi gitu yang terpenting gitu. Tapi kan banyak dari mahasiswa itu aku melihat ya, sekarang aku juga mantan BEM juga gitu kan. Karena mereka tuh banyak kayak mikir mereka ikut organisasi itu kayak ngapain sih? Toh kerjanya juga rapat terus melakukan hal yang tidak penting terus nggak dapat uang tapi sibuknya tuh melebihi orang yang bekerja gitu. Bener. Itu pandangan kamu gimana sih kalau ada yang melihat pandangan
yang seperti itu memang mereka tuh berpandangan beda-beda nih. Ada yang bilang gini. Cuman pertanyaan aku ini kayak yang bersudut pandang seperti tadi gitu. Yang seakan-akan ya gimana ya, kita sebagai mahasiswa nih rugi lah gitu kan. Kalau misalkan nggak dapat apapun pada saat kuliah gitu. Mungkin waktu kuliah 4 tahun, rentang 7 tahun gitu kan. Kalau misalkan hanya kuliah pulang kasihan gitu kalau misalkan kurang produktif pada saat kuliah gitu. Gitu. Oke, terus terus berevolusi lagi menjadi gubernur mahasiswa FT, Fakultas Teknik. Iya, Fakultas Teknik. Kok bisa gitu? Itu pemilihannya kayak ada kampanye-kampanye gitu ya berarti ya? Karena aku kan di sekolah tinggi, jadi yang kampanyenya itu nggak seheboh-heboh mahasiswa, nggak seheboh-heboh universitas, karena kan di situ kan ibarat ada gubernur, ada presma, ada presidennya juga gitu kan. Kalau di aku tuh nggak ada gubernur, jadi aku kayak penasaran banget itu pemilihannya tuh gimana gitu. Jadi memang di UBB ini sendiri jadi menganut memang student government, jadi ibarat pemerintahan mahasiswa. Jadi itu ada himpunan, itu seakan-akan itu bisa dikatakan kabupaten kayak gitu. Terus ada gubernur di tingkat fakultas, terus ada presiden mahasiswa di tingkat universitas gitu. Jadi ada semacam memang melalui tahapan demokrasi seperti biasa gitu kan. Tapi memang pada saat di FT kemarin hanya satu paslon, jadi memang itu juga yang terpilih gitu pada saat itu. Oh, paslonnya cuma Pak Levi doang? Iya, pada saat itu. Terus pas naik ke universitas memang ada 2 paslon kayak gitu. Dan alhamdulillah dipilih dari kawan-kawan KMUBB. Oke. Aku dengar Fakultas Teknik itu orang-orangnya ini ya solid semua ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Kok bisa gitu? Karena beda-beda kan, setiap fakultas tuh beda-beda kan. Ada yang nggak kompak, tapi emang terkenal di seluruh Indonesia itu emang Fakultas Teknik itu kompak dan solid juga, kayak satu sakit semua sakit, satu senang semuanya harus seneng gitu. Iya, benar. Itu kan ibaratnya itu tuh nggak mudah. Kita untuk nge-build itu semua nggak mudah. Ya emang terkenalnya seperti itu di seluruh Indonesia, tapi kita nge-build itu tuh susah gitu kan. Belum tentu kita itu bisa. Nah, kamu sendiri gimana caranya biar mereka itu tetap solid, tetap menjaga satu sama lain gitu? Sebenarnya satu gitu. Kalau misalkan di mesin tuh memang dominasi, terutama dominasi laki-laki. Iya, gitu. Cewek tuh jarang ya? Cewek jarang, terutama di teknik mesin gitu kan. Iya. Gitu. Jadi seakan-akan kalau misalkan itu pun teman tongkrongan, itu pun teman ibarat organisasi, ibarat itu pun teman kelas, jadi ya kesolidan tuh pasti terjaga gitu antara kawan di teknik ya? gitu. Apalagi misalkan momen-momennya euforia kayak gitu, contoh kayak supporter, nah itu lebih fanatiknya lagi. Iya, kayak heboh banget gitu anak teknik sampai bikin yel-yel gitu kan. Terus rambutnya gondrong semua gitu, gondrong semua nggak sih? Di UBB dilarang. Oh, dilarang? Oh, kok gitu? Tahu, soalnya peraturan. Emang peraturannya itu, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi emang identiknya orang Fakultas Teknik itu soalnya gondrong semua. Oke, sekarang naik jadi presma. Iya. Goalsnya apa sih? Kalau ini udah hampir 1 periode ya. Iya. Berarti kalau udah presma itu berapa hampir periode? 1 tahun lah, kayak satu tahun gitu. Oh, 1 periode doang. Oke. Ini sudah akhir juga. Jadi untuk goalsnya sendiri sebenarnya kemarin karena memang pemulihan juga dari masa-masa pandemi ke new normal seperti ini gitu. Jadi memang butuh tahapan atau proses-proses yang mungkin menyesuaikan lagi gitu dari awal gitu. Dan menjadi pandangan terutama pada tahun 2019. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kegiatan, proker-proker dan segala macamnya itu kami angkat dari tahun 2019 gitu. Oke, berarti dilanjutkan gitu ya. Iya. Terus untuk daripada itu juga mungkin terkait masalah grand issue. Sebenarnya untuk grand issue ini sendiri menjadi fokusan tersendiri di luar itu lumayan banyak kemarin sebenarnya terkait masalah Aritani, tapi memang tidak tergarap gitu karena memang lebih berbelok arah pada saat memang 122 mahasiswa UBB kemarin terkena sanksi gitu. Jadi memang lebih terfokuskan ke internal terlebih dahulu gitu. Mungkin itu. Oh, tapi udah beberapa yang udah terlaksana berarti goalsnya itu ya. Aku mau tanya nih, boleh nggak?
UBB ini kan kamu sekarang jadi Presma UBB. Aku mau tanya, UBB ini organisasi yang independen atau di latar belakangi oleh partai? Kalau BEM sendiri itu memang independen. Karena pada dasarnya itu di internal gitu. Jadi segala apapun, baik itu kepentingan eksternal bisa dikatakan gitu ya, eksternal ataupun organisasi OKP itu tidak boleh masuk ke dalam internal gitu. Apalagi gitu, karena memang secara langsung dengan partai gitu kan, gitu. Jangan sampai memang terlibat dengan politik-politik praktis seperti itu. Gitu. Kan dari zaman aku kuliah nih, UBB itu salah satu kampus nomor 1 yang misalnya kalau ada kegiatan misalnya kayak aksi damai atau aksi apa-apa tuh pasti UBB yang megang gitu. Bener nggak sih? Iya, harus. Oh, harus kayak gitu. Cara kamu gerakin itu semua tuh gimana? Karena kayaknya sulit deh, gitu kan? Jadi gini, untuk di internal UBB sendiri, jadi memang kami ini gitu, presiden mahasiswa tuh bukan memegang seluruh basis gitu. Jadi seluruh basis massa itu tetap dari kawan-kawan daripada jurusannya masing-masing. Gitu. Jadi yang memang perlu untuk saat ini gitu, yang kami lakukan itu mengkoordinir terutama ke kawan-kawan himpunan gitu. Nah, dengan konsolidasi yang kami laksanakan gitu. Karena di UBB sendiri mungkin kalau misalnya kampus-kampus yang ada di bubble ini sendiri mungkin H-1 pun bisa langsung aksi gitu. Tapi kalau misalkan UBB itu harus banyak melalui tahapan. Sehingga memang perlu H-1 bulan pun memang sebelum menuju momentum itu harus segera melakukan konsolidasi awal gitu, sehingga memang lebih teradvokasikan ke kawan-kawan yang ada di himpunannya masing-masing gitu. Itu kalau misalkan memang tahapan-tahapan yang memang dilalui oleh kawan KMUBB karena memang asasnya keluarga mahasiswa gitu, jadi memang berpegang teguh kepada musyawarah gitu, itu terusnya gitu. Dan itu pun ditentukan juga, misalkan memang kawan-kawan sepakat untuk aksi, ya silahkan kita aksi kayak gitu. Tapi kalau misalnya berbelok, mau melakukan secara memang normatif ya secara audiensi, tetap kesepakatan kami lakukan audiensi seperti itu. Misalkan dari UBB sendiri. Kalau menurut Kak Pahlevi dengan aksi yang kan ada beberapa aksi damai gitu kan, tapi ada yang kayak rusuh gitu-gitu kan, kayak mahasiswanya itu difitnah oleh media tentang mereka itu gini, terjadilah kerusuhan gitu karena ada doktrin atau ada kambing hitam yang memfitnah mahasiswa gitu. Itu gimana sih? Untuk dari ini kalau misalkan di bubble sendiri mungkin terakhir tahun 2019 kemarin ya, aksi chaos pada saat di DPR itu memang setelah itu ada aksi damai gitu yang dilakukan di Polda itu sendiri. Jadi memang di sini penting untuk berpegang atau memegang kendali daripada media terlebih dahulu gitu. Khusus untuk daripada mahasiswa ini sendiri. Karena ya jujur memang sekarang banyak gitu dari media-media terutama di Bangka ini sendiri gitu. Yang memang tidak lagi ibaratkan ke arah dari mahasiswa gitu. Ibaratkan tidak memberikan perspektif dari kedua belah pihak. Jadi sehingga ibaratkan menggiring opini terutama dalam hal-hal yang merugikan dari pihak mahasiswanya itu sendiri gitu. Itu yang mungkin menjadi kendala itu sendiri. Tapi sebenarnya ini sebenarnya dari manajemen konflik juga, dari terkait masalah chaos gitu, dari kerusuhan itu segala macam. Itu sebenarnya ada faktor yang memang harus didapatkan juga, entah itu memang ingin menaikkan isu atau seperti apa. Tapi dari segala chaos itu ibaratkan jangan sampai memang dimanfaatkan dari orang lain atau memang ada yang ibaratkan memanfaatkan hal itu gitu. Ya itu memang ada tujuan bersama ibaratkan kayak gitu untuk ibaratkan menaikkan lagi ibaratkan dari isu itu. Entah memang misalkan isu itu sudah deadlock atau seperti apa, sudah tidak bisa untuk mendapatkan kesepakatan. Tapi sangat jarang gitu karena di bubble sendiri, karena memang kita di bubble ini sendiri kan di daerah kedaerahan gitu. Karena memang semua
semua pusat itu yang ada di Jakarta sana gitu. Jadi ibaratnya kita hanya sekedar menyampaikan aspirasi di sini dan nantinya baru disampaikan lagi gitu. Jadi memang melalui tahapan-tahapan gitu. Kalau sehingga memang kita melakukan di pusat gitu kan, itu langsung tertuju gitu. Jadi memang itu merupakan titik yang memang harus mendapatkan goalsnya gitu. Mungkin itu. Tapi kebanyakan mahasiswa itu mereka menyampaikan aspirasi itu dengan tidak sopan. Iya. Itu gimana? Itu bakal ada sanksi nggak sih dari misalnya nih mahasiswa UBB dia tidak sopan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan gitu. Itu bakal ada sanksi dari kampusnya nggak sih? Kayak misalnya di BEM-nya itu ada sanksi nggak sih? Kalau dari berkaitan dengan universitas itu biasanya ya secara memang pantauan juga memang belum pernah untuk sampai saat ini gitu. Dari mahasiswa UBB saat aksi di luar mungkin saat hal-hal yang memang kurang sopan atau seperti apa itu terkena sanksi memang tidak pernah gitu. Memang karena UBB juga tidak mempunyai fungsi untuk itu dan begitu juga untuk BEM gitu. Tapi memang ini kembali kepada pribadinya masing-masing gitu. Yang sampai memang kalau terjadi untuk yang sampai saat ini memang belum pernah terjadi gitu. Jika terjadi ya itu memang jadi suatu harus jangan sampai jangan sampai harus terjadikan karena memang nantinya terutama jangan sampai nantinya berkaitan secara langsung citra UBB kurang baik. Contoh mungkin kayak tahun kemarin pada saat memang up-upnya permasalahan mungkin kurang sopan dari mahasiswa gitu kan, itu tidak ada gitu terkena sanksi, tapi hanya secara langsung diberikan peringatan itu melalui dari lisan gitu. Dari lisan berarti kalau sanksi itu nggak ada, paling ditegur secara lisan berarti. Tegur secara lisan gitu. Karena memang dari hal itu juga kita tidak bisa untuk melihat dari sebelah pihak juga kemarin tuh. Karena memang saya pun terlibat pada saat itu gitu. Contoh pada saat di kantor gubernur kemarin gitu. Jadi memang banyaklah pro kontra yang terjadi pada saat itu. Itu kan sehingga memang media mengupkan masalah itu sehingga pun rektor terjun secara langsung gitu kan, meminta maaf kepada instansi yang terkait gitu terkait masalah tahun 2021 kemarin. Gitu. Berat nggak sih ngejalanin diri sebagai mahasiswa, presiden mahasiswa gitu? Pasti berat gitu kan. Ada pressure-nya juga nggak? Kalau terkait masalah pressure sebenarnya banyak gitu. Terutama dari kawan-kawan mahasiswanya itu sendiri, baik itu kalau terkait masalah dari luar itu memang belum gitu. Karena memang ataupun berkaitan dengan institusi di luar itu merupakan yang harus kita hadapi gitu. Jadi memang mau tidak mau kita harus siap. Begitu juga dengan mahasiswa gitu. Kita harus siap. Tapi selama ini memang yang paling sulit di UBB sendiri itu menyamakan persepsi dari kawan-kawan yang ada di fakultas gitu. Memang ada 5 fakultas dan hampir 31 jurusan gitu di UBB. Jadi dari berbagai himpunan gitu. Jadi memang untuk menyamakan persepsi itu memang hal yang memang menjadi kendala untuk sampai saat ini gitu. Karena memang asasnya keluarga mahasiswa. Jadi memang apabila memang tidak bisa ditentukan secara musyawarah, memang kita tidak bisa untuk melakukan apa-apa gitu kan. Karena memang untuk dorongan terkait masalah hal apapun itu harus didukung oleh fakultas, harus didukung oleh jurusan gitu. Itu yang masih menjadi kendala. Oke. Kalau untuk pribadi diri sendiri, misalnya kalau kan kamu mahasiswa nih, kalau di rumah tuh sering kayak kepikiran nggak, aku nih mahasiswa loh, aku gini. Pernah nggak sih mikir kayak gitu, kayak insecure sendiri tuh, overthinking? Untuk sampai saat ini sih belum. Belum ya? Belum ketemu ya? Berarti kayak ngerjalannya enjoy aja gitu ya? Karena memang kita di dalam organisasi bukan hanya bekerja sendiri gitu kan. Bahkan banyak kawan-kawan
yang lain membantu dari kawan-kawan keanggotaan, dari kawan-kawan menteri, wakil gitu kan, sehingga bukan hanya menanggung beban sendiri. Gitu. Jadi banyak lah yang menanggung bebannya ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah ya didiskusikan. Iya. Kan kamu dari Fakultas Teknik nih, mempunyai 5 fakultas ya? Ya. 5. Bisa nggak sih dijadiin solid sama kayak teknik? Teknik kayaknya susah sih. Misalnya kayak kan ada 5 nih, kan teknik nih solid semua nih gitu kan. Terus yang 4-nya nih bisa nggak disolid kayak? Mereka itulah tetap pada solidnya di fakultasnya masing-masing. Oke, beda berarti ya. Untuk UBB-nya sendiri ya pada saat momentum aksi, nah itu kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalkan di dalam suatu kegiatan pasti di rivalitas itu pasti, dan juga dari kultur dari kawan-kawan teknik tidak bisa disamakan dengan kawan FISIP kayak gitu. Kawan ekonomi pun seperti itu gitu. Jadi memang ada yang tidak bisa untuk memang menjadi solid. Tapi kalau misalkan memang ada momen atau misalkan solid di dalam euforia supporter, mungkin kalau misalkan di Bangka Belitung ini ada Liga Mahasiswa kayak gitu kan. Pasti iya, pasti solid semua ya. Turun gitu kan seluruh mahasiswa UBB. Tapi keren sih, aku lihat UBB itu merinding banget kalau lihat mereka heboh gitu ya. Karena kemarin juga pada saat aku menjadi gubernur kemarin sempat dengan inisiasi dari kawan-kawan di Fakultas Teknik bentuk satu supporter gitu. Dan itu pertamanya di Fakultas Teknik membentuk supporter gitu. Yaitu namanya Super Panik kemarin. Supporter pasukan anak teknik. Jadi memang keren. Itu juga inisiatif oleh kawan-kawan di Fakultas Teknik gitu. Iya. Dari tadi kita ngomongin aksi nih, nanti bakal ada event nggak sih? Kayak event. Dari tadi nih kita ngomong pemerintahan, politik terus ya. Ini kita yang have fun-nya. Misalnya kayak ada event band atau apa gitu. Nanti band bakal ngelakuin nggak sih kayak ngundang-ngundang artis gitu? Kalau ini sudah akhir periode, kalau misalkan terkait masalah ngundang artis mungkin belum ya. Belum gitu. Karena memang butuh budget yang begitu besar juga gitu. Tapi doakan supaya memang dapat dana yang cukup besar untuk event besar terakhir ini, yaitu kami menyelenggarakan Phoenix Cup gitu kan untuk Liga Ormawa yang ada di UBB. Ormawa ya. Itu untuk internal kampus aja ya? Organisasi mahasiswa. Iya. Terus terakhir itu ditutup dengan Phoenix Board gitu. Jadi ada nanti nominasi ya, dari berbagai jurus BEM, himpunan gitu, terkhusus untuk Ormawanya sendiri gitu. Itu mungkin 2 agenda besar lah untuk terakhir ini. Untuk terakhir itu habis jabatannya kapan sih? Desember. Tapi itu udah untuk Desember awal itu kemungkinan udah pemilihan gitu, presiden yang baru. Udah ada kandidatnya? Nggak ada, belum ada ya. Oke, aku dengar itu kemarin ada sanksi mahasiswa UBB itu sekitar 122 orang. Itu masalahnya apa? Jadi gini, kemarin anak-anak teknik awalnya menyelenggarakan kegiatan LK atau latihan kepemimpinan di tingkat fakultas. Itu. Jadi itu awalnya 2 hari itu berjalan dengan lancar gitu kan, dengan kesepakatan antara dari dekanat dan juga dari BEM yang selaku penanggung jawab pada saat itu gitu. Tetapi di hari ketiga itu ada terjadi kendala gitu kan. Karena memang kemoloran dari kawan-kawan BEM dan panitia pelaksana pada saat itu jam 9, yang seharusnya bubar jam 8 jadi jam 9 gitu kan. Kok ngaret? Memang ada materi pada saat itu gitu kan. Ada materi. Biasalah ya kalau kita menjalankan kegiatan tuh pasti ada yang ngaret ya. Pasti itu. Dan pada saat itu setelah itu ada orang tua dari mahasiswa yang datang kayak gitu kan. Dan memang tanpa konfirmasi juga apa segala macam, dan sampai menelpon dari pihak dekanat gitu pada saat itu. Dan setelah itu mungkin dari pihak dekanat ini mungkin agak panik atau seperti apa, karena memang ancaman juga dari pihak orang tua. Tapi setelah dikonfirmasi tidak terjadi apa-apa gitu, baik-baik aja, karena memang masih menyelenggarakan kegiatan gitu kan di awal. Dan kegiatan setelah itu dia menelpon dari penanggung jawab dari kegiatan itu dari pihak BEM, dan menyuruh dari BEM untuk mentiadakan untuk kegiatan besok harinya gitu.
Tapi setelah itu dengan kesepakatan terutama oleh kepanitiaan, peserta dan segala macam gitu kan, kegiatan LK tetap dilaksanakan besok harinya gitu. Besok harinya di pantai, dan setelah itu ketemulah dan dapatlah bahwasanya ketahuan oleh pihak dosen gitu, dari pihak dosen. Dan berarti yang menyelenggarakan di luar tuh dianggap ilegal. Ilegal, karena yang tadi yang suruh berhenti siapa? Yang suruh besok itu ditiadakan itu siapa? Dari pihak dekanan menelpon ke oke, berarti dari pihak kampusnya itu tidak membolehkan besok harinya, berarti legal. Oke. Ilegal seperti itu. Tapi tetap dilaksanakan dengan keputusan Kokoan KM juga, karena memang kegiatan ini harus dimulai dengan baik-baik dan juga harus diselesaikan dengan baik-baik kayak gitu. Dan memang dengan kepadatan dari organisasi juga gitu, yang sampai ibaratkan memolor-molorkan waktu ini lagi gitu kan, kayak gitu. Bener-bener. Kegiatan ini mungkin seminggu segala macamnya, mungkin terkesan ibaratkan nanti dari kawan-kawan pun udah males gitu, termasuk dari kepanitiaan, termasuk dari peserta kayak gitu. Jadi memang dengan kesepakatan besoknya dimulai lagi di pantai kayak gitu. Dan awalnya berjalan dengan lancar, games dan segala macamnya tetap dijalankan oleh kawan-kawan, materi pun tetap dijalan. Setelah itu dekanan datang dan terjadilah mungkin pada saat itu hal yang mungkin mungkin tidak diinginkan oleh dekan juga gitu, bahwasanya disuruh pulang, tapi dari peserta dan juga panitia bahwasanya tetap ingin melanjutkan dari kegiatan itu gitu kan. Karena seru ya. Iya. Setelah besok harinya mereka dipanggil gitu kan, Tapi sebenarnya seperti ini, dari intinya dari permasalahan ini kan kegiatan ini ya oke, misalkan dianggap bersalah, dianggap ilegal seperti itu. Tapi 122 mahasiswa yang terkena sanksi itu sudah keterlaluan kayak gitu. Karena sudah sebagai sejarah juga di kampus, walaupun kampus luar pun tidak pernah ibaratnya mensanksi dari 122 mahasiswa gitu. Sanksinya apa sih? Itu 33 mahasiswa itu terkena sanksi pengulangan 3 mata kuliah. Itu ada pendidikan kewarganegaraan, ada Pancasila dan juga ada agama. Malah berkaitan dengan agama juga pada saat itu gitu kan. Terus ada kerja sosial selama satu semester. Kerja sosial tuh contohnya? Ya, itu kerja sosial tuh contohnya dari mereka membantu pihak dosen, baik itu misalkan kalau di saya di mesin di bengkel kayak gitu, atau misalkan di jurusan kayak gitu. Gitu. Jadi itu untuk kerja sosial dari mereka. Tapi itu cukup memberatkan dari mereka juga gitu kan, karena memang dari kawan-kawan di sini kan ibaratkan 3 mata kuliah ibaratkan sudah mengurang 6 SKS gitu kan. Sementara mata kuliah itu pun sudah diambil semester sebelumnya. Dan pasti nantinya bakal terjadi kemoloran untuk semester selanjutnya. Gitu kan. Jadi memang sangat disayangkan juga untuk semesternya gitu. Benar. Maka dari itu dari Kokoan mungkin jalur hukum pun sudah dilalui kemarin ke Ombudsman gitu kan, oleh kawan teknik gitu. Dan juga jalur non litigasi pun sudah dilalui melalui aksi gitu kan. Tapi tetap mungkin dari pihak rektorat pun tidak bisa untuk mengambil alih dari sanksi tersebut gitu. Dari pihak dekanan sudah deadlock dan juga dari Komdis gitu, karena memang berkaitan dengan marwah gitu ya. Kalau misal sehingga mencabut dari peraturan itu gitu, ibaratkan dia ngerasa gimana kayak gitu kan. Dan ibaratkan dari prosesnya pun dia salah gitu, dari proses pemberian sanksi gitu, dari proses administrasinya. Ibaratkan dia melakukan pemanggilan bukan secara personal gitu, tapi ibaratkan secara memang dengan jurusannya masing-masing gitu, baik itu peserta, baik itu panitia gitu. Jadi bukan hanya personal gitu. Seharusnya kan diinvestigasi, diinterogasi itu satu persatu gitu untuk dipertanyakan. Tapi ini secara seluruh gitu. Jatuhnya dipermalukan ya? Iya. Jadi dari jurusannya masing-masing gitu, dan itu pun bukan melalui Komdis, melalui pemanggilan, itu melalui jurusannya masing-masing. Jadi maka dari itu ada maladministrasi pada saat itu, dan sanksinya pun mungkin ada terlalu berat juga gitu. Bukan hanya 122 mahasiswa, SK, GUP, Wagub pun dicabut gitu. Di FT? Iya, di FT gitu kan. Karena padahal hanya karena satu kegiatan itu gitu. Seharusnya kan ada peringatan dan segala macamnya gitu kan. Nggak boleh langsung dikasih sanksi gitu ya. Memang ada tahapan-tahapan itu gitu. Dan
setelah itu dari kawan-kawan, setelah 122 mahasiswa terkena sanksi, kemarin pun dari kawan-kawan UBB memperjuangkan juga melalui mungkin aksi-aksi. BEM gitu. juga? Ya BEM. Dan gerakan kolektif oleh kawan-kawan UBB. Dan kemarin pada saat PKKMB itu ada parade kisahnya kayak gitu, parade. Dan terakhir dari kawan-kawan pun memprotes gitu dari pihak kampus bahwasanya telah mensanksi 122 mahasiswa, ibaratnya mengungkapkan kebenaran. Saya itu terkenalah skorsing dari mahasiswa itu dari 32 yang terkena gitu kan, diinterogasi, dan 9 orang terkena skorsing. Ada yang 3 bulan skorsing, ada yang 1 bulan. Gitu. Yang nggak boleh ke kampus gitu? Iya, itu. Permasalahannya apa sih? Itu hanya ibaratkan gara-gara apa? Pada saat kegiatan PKKMB, pada saat ya garis patokan mereka pada saat itu peraturan rektor nomor 20 tahun 2021 berkaitan dengan tim disiplin gitu kan, yang berkaitan dengan pasal berapa itu lupa, tapi ada ibaratkan kata-kata memprovokasi gitu, memprovokasi dan ibaratkan mengacaukan kegiatan akademik itu, gitu kan. Itu menjadi patokan mereka gitu. Padahal di situ pada saat di teknis lapangan, walaupun dari kawan-kawan di situ ibaratkan berorasi dan segala macamnya, di situ tetap tenang, karena dari mahasiswa baru ini pun tidak tahu menahu akan hal itu gitu. Dan kegiatan itu tetap dimulai diakhiri dengan baik kayak gitu. Iya, benar, kayak gitu, karena itu udah di ujung-ujung acara juga gitu. Dan sangat disayangkan juga gitu kan, karena memang dari peraturan rektor ini, terutama peraturan rektor nomor 20 tahun 2021 tentang masalah tim disiplin mengenai sanksi-sanksi dan juga pelanggaran itu gitu kan, itu ibaratkan banyak nantinya dilakukan oleh pihak-pihak dosen ibarat gitu untuk memandang subjektivitas terutama untuk ke mahasiswanya itu sendiri gitu. Apabila memang mahasiswa itu sering buat masalah, itu menjadi patokan mereka gitu. Gitu. Itu sangat disayangkan karena ibaratkan dari peraturan itu juga sering disalahgunakan juga oleh mereka gitu. Gitu. Itu sangat disayangkan. Sementara kemarin pun kami baru melakukan aksi di internal gitu. Tentang berkaitan masalah UKT dan juga dengan 131 mahasiswa yang terkena sanksi. Dan sampai yang memang menjadi kemarahan terutama dari aksi massa kemarin, sampai terlontar kata-kata dari pihak dosen, saya tidak akan menanggapi dari mahasiswa yang terkena skorsing kayak gitu. Kok gitu? Ya, sementara dari aksi juga kan, dari aksi bahwasanya aksi baik itu di dalam kampus, baik itu di luar kampus, tetap dilindungi oleh hukum gitu. Iya, benar. Undang-Undang 1945 gitu kan, dari pasal 19 Deklarasi Universal masalah hak asasi manusia gitu kan, dan juga dari pasal 9 nomor 8 tahun 1998 gitu, mengenai kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum. Jadi 3 peraturan undang-undang gitu yang mengatur tentang masalah aspirasi gitu. Tetapi di UBB ini sendiri gitu, mahasiswa pun tidak ditanggapi pada saat ingin melakukan aksi. Itu yang sangat disayangkan juga dari pihak kampus. Jadi seolah-olah tindakan represivitas dan juga demokrasi yang ada di kampus itu sudah tidak ada lagi untuk saat seperti ini. Seperti dibungkam gitu. Iya, dan ibaratkan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh pihak dosen itu terkadang membuat dari mahasiswa ini takut. Gitu. Jadi memang kami pun walaupun hanya ada orang 2, orang 3, gitu, orang 10 gitu kan, kami tetap melakukan aksi gitu. Iya. Gitu, karena memang di sini hanya ada orang-orang yang mungkin mengorbankan daripada pendidikan itu untuk memperjuangkan kenyamanan dari keseluruhan dari mahasiswa UBB, baik itu dalam kegiatan, baik itu dalam organisasi gitu kan, dan juga hal-hal yang lain masalah pendidikan, contohnya masalah UKT gitu. Dan itu pun menjadi perdebatan panjang juga antara kami dengan rektorat kemarin gitu. Itu singkatnya seperti itu. Sedih nggak sih ketika mahasiswa ingin
menyampaikan aspirasi, tetapi malah pihak kampus itu kayak membungkam gitu. Sedih nggak sih? Sebenarnya sedih juga sih. Pasti sedih mau. Karena ibaratkan dari kata-kata yang selalu dilontarkan oleh pihak kampus, pihak birokrasi, bahwasanya dari mereka itu orang tua kita kayak gitu di kampus. Tapi ibaratkan kami ingin menyatakan suatu pendapat, suatu kebenaran itu ibaratkan ada sekat atau ibaratkan ada ibaratkan yang sampai nantinya UBB ini terekspos gitu. Jadi maka dari itu ibaratkan kami pun mengatakan bahwasanya UBB ini sudah tidak demokrasi lagi gitu terkait masalah hal itu gitu. Karena memang di sini juga dari pihak kampus nggak tahu ibaratkan motornya dari siapa gitu. Tapi ibaratkan yang memberikan tekanan itu pastinya dari pihak jurusan. Baik pun aku secara pribadi pun pernah gitu kan terkena intervensi dan segala macamnya, terutama dari jurusannya masing-masing. Karena berkaitan dengan akademik juga kan pasti yang menjadi ancaman, terutama di internal sendiri itu akademik gitu. Jadi ibaratkan mau nggak mau, ibaratkan itu yang ibaratkan ditakutkan oleh mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dari pihak rektorat mungkin menintervensi dari organisasi atau secara personal mungkin tidak bakal ada ketakutan gitu kan. Tapi ini kan berkaitan dengan akademik. Jadi kayak sedih juga gitu kan. Harapannya apa gitu buat mereka? Sebenarnya di sini juga kami nantinya kawan-kawan UBB ini kalau misalkan bergerak di secara non litigasi di UBB sendiri mungkin sudah tidak memungkinkan lagi terkait memang masalah kawan-kawan simpati dari kawan-kawan yang lain gitu kan, karena memang ketakutan tadi gitu. Tapi harapan kami nanti mungkin kami di bulan November itu akan bersama-sama kolektif dan dengan mengumpulkan dana kolektif akan ke Jakarta, dan pada saat tanggal 17 nanti itu akan melakukan aksi serentak nasional Hari Pendidikan Internasional pada tanggal 17 November nanti. Dan sebelum daripada itu mungkin nanti kami akan memasukkan pelaporan ke Komnas HAM, ke Kemendikbud seperti itu. Itu ibaratkan yang titik akhir dari kami gitu, untuk nantinya gerakan ini gitu, berjuang ini gitu. Jadi memang harus sampai goals lah istilahnya kayak gitu. Berarti goals terakhirnya itu ya yang paling besar ya. Tapi kalau misalkan tidak didapatkan lagi ya mungkin akan dilakukan dengan pola-pola yang lain gitu. Oke, aku mau tanya dong, penasaran juga sih, itu 139 orang itu nasibnya sekarang gimana? Yang 131. Oh, 131 jumlah. Ya, sorry. Iya. Itu gimana nasibnya sekarang? Nasibnya dari mereka sebagian itu udah melakukan sanksi mereka, sudah mengerjakan sanksi. Udah selesai mereka. Gitu ya? Iya, sudah hampir selesai malahan kayak hampir. Gitu. Dan tapi untuk dari 9 mahasiswa skorsing sekarang baru berjalan juga. Dan nanti bakal dicabut bulan November dan juga bulan Januari nanti. Gitu. Dan untuk 122 mahasiswa sebenarnya di sini kami juga sebenarnya bukan hanya ingin mencabut itu sebenarnya kayak gitu kan. Karena kita sebagai mahasiswa juga di sini seakan-akan mempunyai harga tawar yang rendah gitu, sehingga mereka ibaratkan mudah untuk mendiskriminasi atau mengintimidasi daripada mahasiswa ini, ibaratkan kayak gitu. Tapi ibaratkan mereka yang mempunyai harga tawar yang tinggi, ibaratkan kayak gitu, oleh kita tidak bisa untuk ingin menuntut mereka gitu. Maka dari itu kami ingin mencari kemarin pun sudah ke ombudsman gitu. Tapi ke ombudsman ini kemarin pun mereka tidak bisa untuk menindak secara serius gitu. Hanya memberikan rekomendasi mengenai sanksi ini gitu. Mengenai peringanan. Harapan kami harusnya ada tindakan yang lebih lah ibaratnya kayak gitu. Karena berkaitan juga dengan kedepannya gitu. Berkaitan dengan birokrasi, terutama di kampus ini gitu. Gitu. Mungkin itu. Oke. Mungkin sekian ya pertanyaan dari aku, tapi aku punya satu permintaan. Kan presiden mahasiswa nih. Bisa orasi kan? Bisa nggak orasiin kue Kartika Bakery?
sebentar aja. Ini Kartika Bakery udah ada 5 cabang. Iya. Mungkin gak usah dimakan kali ya. Kita suruh orasi aja biar wibawa sebagai Presma UBB gitu kan. Iya. Apa benar? Kalau mau makan silahkan, tapi boleh diorasiin gak sih? Udah ada. Jadi ini Kartika Bakery, anaknya tuh seumuran kita lah. Udah punya 5 cabang. Iya. Di mana aja tadi? Samhin, Semabung, Bukit Merapin, Tanjung Gunung enggak sih? Lupa. Pasar Pagi. Ya. Hidup Kartika Bakery. Iya. Itu aja. Oke, Pims, thank you. Apa? Pesan untuk rektor sendiri ada nggak sih? Ada tadi ya, lagi sebut. Pak Levi sendiri, kalau rektor nonton gitu kan. Oh iya. Untuk rektor. Serius, Pak Rektor nonton? Ya, mungkin bisa jadi ya. Oke, punya harapan nggak sih? Sebenarnya jarang bertemu kan. Jarang. Kan? Ya, karena Pak Rektor pun sibuk sekarang. Sekarang Pak Rektor di Malang gitu kan. Harapan kami ya kemarin pun sebenarnya kami ingin berdiskusi atau beraudiensi. Tapi melihat 122 mahasiswa kemarin ibaratkan kayak gitu, seolah dilimparkan dengan otoritas kampus dan ibaratkan tidak ada tindakan dari pihak rektorat, sehingga ibaratkan dari kawan di KM sendiri ibaratkan kayak gitu menunggu-nunggu dan juga bertanya-tanya gitu akan hal itu gitu. Jadi maka dari itu dari kawan ingin secara langsung untuk turunnya aksi gitu kan, sehingga ada ibaratkan dialek secara terbuka juga karena berkaitan dengan 9 mahasiswa UBB yang terkena skorsing. Kami tidak bisa untuk memastikan juga ibaratnya kayak gitu Pak Rektor atau pihak-pihak yang lain mau atau tidak dengan berdiskusi dengan mereka di dalam ruangan, tapi dengan cara seperti itu di luar seperti itu gitu kan, kita bebas untuk menyatakan pendapat kami gitu kan, dan siapapun berbicara pun bebas kayak gitu. Maka dari itu harapan kami mungkin untuk kedepannya nanti apabila memang masih ada gerakan, harapan bisa bertemu dan juga berdiskusi dengan kami gitu, sehingga memang menemukan jalan keluar terutama untuk kawan UBB ini gitu, karena hal ini juga bukan hanya berkaitan masalah sanksi mahasiswa, tapi berkaitan masalah UKT gitu, dan juga ibaratkan hal-hal yang lain lah ibaratkan di UBB ini sendiri gitu, karena banyak yang mengeluhkan gitu, jurusan kita banyak dan ruangan kita nggak ada gitu, kuliah kita masih online pada kondisi pada saat ini, itu masih ibaratkan menjadi faktor juga, ibaratkan pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan-kawan. Tapi percayalah bahwa di sini kami pun sebenarnya satu keresahan mahasiswa gitu kan tetap kami serap gitu, dan apalagi gitu dengan 131 dan belum mahasiswa yang mengeluhkan terkait masalah UKT, terkaitnya rumitnya birokrasi kayak gitu, karena ini pun pasti tetap kami kawal dan kami perjuangkan. Jadi maka dari itu mungkin nantinya dari Pak Rektor bisa berdiskusi lagi dengan kami, karena kemarin pun dengan Pak Rektor mungkin kami selalu dialihkan ke Warek 1 gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin bisa berdiskusi lagi dengan Pak Warek dengan kawan yang lain pun di ruang terbuka mungkin gitu. Oke, itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Keren sekali ya, karena mereka bisa membantu satu sama lain gitu. Tidak jarang anak muda yang berani berdiskusi seperti itu, karena kebanyakan dari pemuda zaman sekarang itu takut bersuara. Tapi mereka ini orang-orang yang berani untuk bersuara. Oke Pak Levi, terima kasih udah datang ke perspektif aku. Mungkin next kita bisa ketemu lagi. See you peeps.